Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawa dari jurusan D4 Kebidanan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan bidan tentang alat kontrasepsi yang disarankan pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menimbulkan masalah besar dalam sektor kesehatan, tak terkecuali di bidang kesehatan seksual dan reproduksi. Pemeriksaan kesehatan secara rutin merupakan tantangan di masa PSBB. Banyak orang menetap di rumah dan menghindari tempat umum. Akibat akses terhadap kontrasepsi menjadi lebih sulit. Padahal di saat seperti ini, kontrasepsi merupakan alat yang sangat dibutuhkan seiring meningkatnya kebutuhan kedekatan pasutri selama masa PSBB. Dan cara mencegah kehamilan di tengah COVID, yaitu ada beberapa cara mencegahnya. Yang pertama, menurut WHO, semua metode kontrasepsi aman digunakan selama masa pandemi COVID-19 untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, temui dokter atau bidan yang memiliki jadwal praktek di rumah sehingga Anda bisa menghindari keramaian untuk konsultasi soal KB. Yang ketiga, jika praktek dokter ditutup, Anda bisa melakukan konsultasi lewat online atau layanan telemedia. Keempat, kondom bisa dijadikan alternatif pengamanan untuk mencegah kehamilan dan aman digunakan bersama dengan alat kontrasepsi lainnya. Yang kelima, tunda kehamilan secara alami dengan metode kalender, segama terputus-putus, dan laktasi. Yang terakhir, bila memiliki bayi usia 6 bulan atau mengidap gangguan kesehatan tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter untuk mendapatkan jenis KB yang cocok guna mencegah kehamilan. Berikutnya, amankah pakai KB saat virus corona? Menurut Kepala BKKBN Dr. Hosto Fordoyi mengungkapkan bahwa wabah COVID-19 saat ini sangat berpengaruh terhadap rentannya terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan jumlah layanan KB secara nasional atau masing-masing alat kontrasepsi. Yang berikutnya ditambah lagi dengan anjuran pemerintah untuk berada di rumah selama pandemi. Hingga pasangan usia subur mau tidak mau harus menunda ke dokter jika tidak dalam keadaan gawat. Karena itulah pemilihan KB yang tepat sangat penting untuk cegah kehamilan saat wabah virus corona. Berikutnya melansir dari laman resmi WHO, semua metode kontrasepsi aman digunakan selama masa pandemi COVID-19. Alat kontrasepsi berperan penting untuk mencegah kehamilan sehingga masyarakat bisa memberikan jarak kehamilan dan merencanakan dengan yang baik. Ada beberapa resiko yang tertular, yaitu yang pertama, ada banyak alasan untuk menunda kehamilan selama masa pandemi. Seseorang yang hamil muda umumnya akan mengalami mual, muntah, dehidrasi hingga terbatasnya asupan makanan. Kondisi itu akan membuat ibu hamil menjadi lemah dan bisa menurunkan daya tahan tubuhnya. Yang kedua, kondisi lemah selama awal kehamilan itu merupakan kondisi normal. Hukum alam agar tubuh kita tidak menolak janin yang terbentuk sebagai benda asing. Berikutnya, menurunnya daya tahan tubuh ibu hamil dikhawatirkan membuat mereka rentan terpapar virus SARS-CoV pemicu COVID-19. Berikutnya lagi, saat tubuh lemah, ibu hamil berobat ke bidan atau ke dokter atau juga ke tenaga kesehatan lainnya. Biasa akan dilakukan, namun dalam kondisi tidak normal seperti saat ini, memeriksa diri ke tenaga kesehatan ataupun berkunjung ke fasilitas kesehatan bukan pilihan banyak orang karena ada resiko yang tertular COVID-19. Ibu hamil bisa saja berkonsultasi dengan dokter di layanan kesehatan daring yang kini banyak tersedia.
Namun layanan kesehatan daring itu juga tetap memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan berdasarkan wawancara tanpa ada pemeriksaan fisik langsung. Berikutnya, keterbatasan layanan bisa menimbulkan persoalan pada ibu hamil seperti stres dan kecemasan. Kondisi itu biasa berpengaruh pada janin yang kandungnya. Yang terakhir yaitu menyebarnya virus SARS-CoV-19 yang tidak terlalu menimbulkan gejala juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya pada janin. Infeksi virus itu dikhawatirkan bisa memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Terlanjur hamil. Ada beberapa yang sudah terlanjur hamil di saat masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu ibu hamil tidak perlu cemas karena yang dibutuhkan hanya kehati-hatian dan tahu cara menghadapi kendala yang terjadi. Yang berikutnya, untuk menghindari resiko, ibu hamil muda disarankan banyak beristirahat, berhenti melakukan hubungan suami istri lebih dulu, serta banyak mengonsumsi vitamin, tablet tambah darah, dan asam folat. Jika muncul mual dan muntah, mengonsumsi minum jahe juga disarankan. Berikutnya, sementara bagi calon ibu mengonsumsi asam folat demi mencegah kecacatan janin minimal 1 bulan sebelum hamil. Pemeriksaan laboratorium sebelum kehamilan juga bisa dilakukan untuk mengecek kerentaan tubuh saat memiliki bayi. Yang terakhir yaitu selain asam folat, ibu hamil di Indonesia umumnya memiliki banyak persoalan gizi, seperti kekurangan zat besi yang memicu anemia hingga kekurangan energi dan protein. Semua persoalan gizi itu biasa memengaruhi kesehatan fisik dan otak janin. Tak hanya itu, defisiensi berbagai saat gizi itu juga bisa mengancam nyawa ibu dan bayi saat proses bersalin. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.